Halo semuanya, di sini sebelum saya menjelaskan tentang explanation of income tax, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fasifika Kurniawati dengan NPM 23412016, kelas akuntansi 23. Nah, pajak penghasilan atau PPH adalah salah satu jenis pajak yang paling penting dan umum dikenakan kepada setiap wajib pajak, individu, dan badan usaha di Indonesia. Pajak ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara, terutama dalam membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi. Pengertian PPH merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Dalam tahun pajak, sistem pajak di Indonesia menganut prinsip worldwide income yang dimana pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Landasan hukum untuk pengenaan pajak adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Secara sederhana, PPH merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Pajak ini tidak hanya berlaku bagi orang pribadi atau individu, tetapi juga badan usaha seperti perseroan terbatas PT, firma, persekutuan komanditer atau CV, koperasi, dan entitas bisnis lainnya. Nah, yang selanjutnya ini terdapat objek pajak adalah penghasilan yang yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa objek pajak diantaranya yaitu pengganti atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa, hadiah dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta, bunga termasuk premium, diskonto, atau imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, mata uang asing, dan yang selanjutnya tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, yang berikutnya ini terdapat jenis-jenis PPH yang dimana yang pertama, PPH pasal 21 mengatur pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri antara lain. Yang pertama itu gaji, bonus, tunjangan honorium, dan kompensasi lainnya terkait dengan pekerjaan atau jabatan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Honorium atau imbalan lainnya sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli, uang pensiun, dan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, yang selanjutnya itu terdapat PPH pasal 22 yang dipungut atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah yang wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan penjualan yang tergolong sangat mewah kepada pembeli. Nah, yang selanjutnya ini terdapat PPH pasal 23 yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga royalti, sewa sehubungan dengan penggunaan harta selain yang dikenakan PPH final, imbalan jasa tertentu selain yang dipotong PPH pasal 21, serta hadiah dan penghargaan yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau bisa disingkat dengan BUT. Nah, yang selanjutnya ini terdapat PPH pasal 25 yang merupakan angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Angsuran ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar PPH yang terutang di akhir tahun pajak. Besarnya angsuran PPH pasal 25 dihitung berdasarkan jumlah PPH yang terutang menurut SPT tahunan pajak sebelum setelah dikurangi dengan kredit pajak kemudian dibagi 12 bulan. Nah, yang selanjutnya ini terdapat PPH pasal 26 yang dimana dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, penghargaan, pensiun, premium, suap, dan keuntungan karena
pembebasan utang yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ini ada PPh pasal 29. PPh ini dikurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan yang timbul apabila PPh yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada kredit pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak tersebut sebagai SPT tahunan yang disampaikan. Nah, yang selanjutnya itu terdapat PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan atas penghasilan tertentu, antara lain pendapatan bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi, pendapatan sewa tanah dan atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, hadiah undian, penjualan saham bursa, penghasilan jasa konstruksi, dan wajib pajak dengan peredaran bruto usaha tertentu. Nah, pengenaan pajak ini bersifat final, artinya setelah pajak ini dipotong atau dibayarkan, maka penghasilan tersebut dianggap sudah dipajaki dan tidak diperhitungkan kembali pada saat menghitung PPh terutang di SPT tahunan. Tarif PPh terutang dalam SPT tahunan bervariasi tergantung pada jenis penghasilan, subjek pajak individu atau badan, dan besarnya penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. PPh terutang dalam SPT tahunan dihitung setelah akhir tahun pajak berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak dengan besaran tarif PPh sesuai pasal 17 ayat 1 UU PPh sebagai berikut. Yang pertama, tarif PPh bagi wajib pajak orang pribadi dikenakan secara progresif, yang artinya penghasilan lebih besar akan dikenakan tarif pajak penghasilan kena pajak, yang dimana 5% untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta, 15% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, 30% itu untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, dan yang selanjutnya ini terdapat 35% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 5 miliar. Nah, pajak yang telah dipotong atau dipungut kepada wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan selama periode tahun berjalan seperti PPh pasal 21 atau PPh pasal 22 serta angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayarkan selama tahun berjalan dalam perhitungan sebagai kredit pajak dalam menghitung PPh kurang bayar PPh pasal 29 di SPT tahunan. Nah, yang selanjutnya ini terdapat tarif PPh bagi wajib pajak badan yang tarif PPh yang berlaku adalah 22% dari jumlah penghasilan kena pajak, yaitu jumlah penghasilan neto fiskal setelah dikurangi kompensasi kerugian fiskal. Tarif ini berlaku semua jenis badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia. Akan tetapi wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar akan mendapat fasilitas sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang PPh berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh yang berlaku, yaitu tarif efektif 11% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Pajak yang dipotong atau dipungut kepada wajib pajak badan yang bersangkutan selama periode tahun berjalan seperti PPh pasal 22 atau PPh pasal 23 serta angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayarkan selama tahun berjalan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam menghitung PPh kurang bayar PPh pasal 29 di SPT tahunan.